Bapak udah banyak mengeluarkan buku-buku. Ini inspirasinya dari mana sih Pak? Karena udah lama 24 tahun, inspirasi berangkatnya sebenarnya dari apa yang saya lakukan ya. Maksudnya dari aktivitas yang saya rasakan, kemudian apa yang saya kerjakan. Jadi buku-buku saya sebenarnya ada tema pekerjaan. Sayang kan kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dan itu besar nggak diagendakan ya. Seperti saya di sini bikin 2 buku untuk di Bapeda, itu namanya perencanaan. Buku perencanaan yang khusus untuk bicara Pemda sedikit ya, karena bicaranya banyak ya aturannya berserakan di mana-mana. Makanya kita bikinin jadi buku gitu. Ada buku-buku yang tentang kehidupan temanya. Ada juga buku-buku yang berhubungan dengan bisnis ya. Karena saya masuk di aktivitas kampus, ngomongin mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Camat TV. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Doktor. Beliau adalah Dr. Rahmat Maulana MSI. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Serang. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Dokter. Wih, keren luar biasa ya. nih. Mondok di kantor. Ini sangat susah banget ketemu sama beliau karena beliau ini sangat sibuk-sibuk sekali. Cuman alhamdulillah Camat TV bisa janjian, bisa mewawancarai, minta waktunya dengan Pak Dokter. Woi, ini gara-gara kompornya Pak Bang Mijar nih. Ini banyak nih Pak yang akan saya tanyakan. Pertama dari ini dulu, dari hobinya Bapak, dari keluarga, dan sampai nanti ke pekerjaannya. Mungkin yang pertama yang akan ditanyakan adalah terkait dengan hobi. Hobi Bapak apa aja? Jangan sebut ini dulu Pak, hobi yang lain dulu. Hobi saya sebenarnya jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan, kuliner. Ya, kemudian olahraga, sama baca. Dan yang hobi yang paling baru sekarang balik lagi dari hobi lama, menulis gitu. Menghasilkan buku ya. Kalau olahraga apa aja tuh Pak? Dulu saya senengnya main tenis. Ya, masih sekarang? Udah enggak, karena bobotnya udah naik. Bukan saya ngomong. Ya, bobotnya berat, jadi tulang kakinya sakit gitu ya. Tapi ada olahraga yang ada sih, jalan kaki. Jalan kaki biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu. Hari-hari yang penting keringetan kan? Iya betul. Ya, keringetannya gampang, sauna aja. Aduh, kalau sauna beda lagi Pak, bukan olahraga. Minimal jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Setuju itu sehat itu. Sehat banget ya Pak ya. Nah, itu hobinya, hobi olahraga. Terus kalau hobi menulis nih Pak. Ya. Menulis itu bagian dari pemindahan energi ya. Jadi kalau saya tuh kalau misalnya kerja atau saya buat aktivitas yang lain, kalau misalnya udah pada posisi penat, yang paling gampang itu pegang laptop, buka file, saya punya folder sendiri. Kemudian saya biasanya melanjutkan tulisan-tulisan lama saya. Saya dari mulai tahun 99 sebenarnya. Tahun 2000 tuh udah sampai sekarang. Tapi muda ya Pak ya? Ya, tapi sayangnya nggak pernah tuntas dulu. Jadi kalau nulis tuh yang biasanya tuh agak susah tuh kan bikin struktur buku ya. Nanti kita isi-isi. Nanti kalau kita udah penat atau apa tinggalin gitu. Nah, makin hari kayaknya menjadi kebutuhan gitu ya. Udah umur sekarang, dia udah 55 ini, harusnya sih udah mulai pada terbit gitu. Ternyata banyak juga. Banyak peminatnya juga kayaknya bukunya. Iya, karena bukunya lebih banyak ke kehidupan ya. Dan judulnya itu berangkat dari
apa yang saya pernah rasakan. Oke, tapi stop dulu kalau untuk masalah buku. Jalan-jalannya nih Pak, Bapak kan hobinya banyak tadi terkait dengan jalan-jalan. Jalan-jalan biasanya kemana aja nih Pak kalau untuk hobi liburan, refreshing? Yang pertama saya kalau jalan-jalan tuh dulu senengnya rame, bareng-bareng. Dulu seneng naik gunung apa waktu SMA. Hiking. Iya. Tapi makin kesini saya lebih seneng sebenarnya overland. Apa tuh overland? Bawa mobil. Mungkin berdua sendiri atau sama keluarga, tapi pokoknya saya bawa aja. Saya bawa ke tempat yang saya senengin. Mungkin makin tua, makin yang tempatnya yang sepi. Yang bisa ya gunung, pantai, nongkrong di jalanan. Mall saya pusing. Karena ngabisin duit kalau saya mau. Nggak apa-apa, window shopping aja Pak. Tawaf. Iya, pulangnya stres. Pengen beli itu. Oh, berarti ke pantai. Biasanya sama keluarga nih refreshing, Nggak juga sih, itu. Nggak tentu ya. Seiring dengan waktu, kalau ada kesempatan aja. Tapi itu membuat hidup saya sepertinya lebih rileks ya, karena melihat sesuatu yang nggak ada orang banyak kenal, nggak ada orang yang ya lebih kita jadi diri kita sendiri deh gitu. Iya. Ada cita-cita sih sebelum pensiun atau nanti pensiun kita overland ya keliling Indonesia, kayak mobil kan. Iya, bawa sendiri. Tapi harus sehat dulu bapaknya. Wajib. Kalau enggak bisa nyetir nanti. Nah, asam urat. Asam urat. Nah, kalau terkait dengan ini nih Pak, tadi hobi udah, semuanya hobi ada banyak ya. Salah satunya menulis buku. Terkait dengan jenjang karir nih, karir Bapak dari mulai awal sampai sekarang menjadi kepala Bapeda, bisa diceritakan nih Pak? Alhamdulillah, Allah itu kasih kesempatan sama saya. Saya dulu masuk ke sekolah kedinasan dari STPDN angkatan pertama, ya masuknya tahun 89 kelas 91. Allah kasih kesempatan lagi, saya masuk Sepa Wamil, sekolah perwira wajib militer. Setelah itu saya masuk kembali ke Kementerian Dalam Negeri tahun 94, saya jadi lurah langsung. Masih muda. Usia berapa tuh jadi lurah Pak? Masih 2024. Baru lulus ya? Iya, ketemu hampir-hampir sama Bu Neri jadi keluarga kita. Jadi. Tapi masih keluarga kita sekarang. Iya, masih lah. Nah, jadi lurah di Sukawana namanya, kelurahan Sukawana, Kecamatan Serang, ya, dekat Kaligandu tuh. Selesai sampai 99, kemudian jadi mantri polisi sekarang. Di Serang Pak? Mantri polisi di Kecamatan Cikande. Oh, di Cikande. 2 tahun ada dulu itu tuh apa namanya banjir besar itu ya, banjir bandang dulu tahun 99. Oh iya betul. Sampai jalan tol ketutup itu. Ya. Iya. Saya masih kuliah itu. Kecamatan Gibin tuh sampai ketutup kan. Iya, setelah itu saya masuk ke dalam. Jadi Kasubag lama itu. Subag di bagian bina pemerintahan daerah, perangkat kecamatan ya. Tapi di bagian pemerintahan. Belajar banyak di situ. Dari situ terus 2007 2008 saya jadi kabak organisasi. Oh iya, saya tahu. Saya baru masuk Bu Neri bareng sama saya ya di sana. Di bagian hukum dulu kan. Bagian hukum Bapak kabak. Saya baru anak baru waktu itu. Dari situ terus saya jadi camat Cinangka. Belum, camat Gunung Sari. Oh iya, Gunung Sari. Camat Gunung Sari setahun setengah gitu, terus jadi camat Cinangka. Terus masuk lagi ke dalam jadi kabak administrasi pembangunan. Banyak banget ini. Terus dari situ masuk lagi jadi sekretaris Bapeda. Ya. Sekretaris Bapeda 2019 Allah kasih amanah. Terima kasih Bu Bupati ngangkat saya jadi kepala Bapeda sampai hari ini. Sampai hari ini. Berapa tahun nih jadi kepala Bapeda, Pak? 2019 sampai 2025 ini 6 tahun lah. 6 tahun ya. Berarti jadi satu periode. Ya. Ya ini bagian dari amanah ya, amanah untuk bagaimana kita bisa berkontribusi buat Pemda ya. Masyarakat Kabupaten Serang ya Pak ya. Jantungnya ada di perencanaan. Dapurnya Kabupaten Serang itu ada di nanti Pak ke arah sananya. Sekarang ganti namanya Baperida namanya. Baperida. Badan Perencanaan Inovasi dan Riset Daerah. Tadi berarti saya salah ya nyebutin Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah. Agak panjang ya. Baperida namanya. Seiring dengan hadirnya BRIN.
Kan di pusat Badan Riset Internasional. Iya betul. Badan Riset Nasional, Badan Riset Nasional. Kemudian di daerah diwajibkan juga punya lembaga riset. Nah, kita gabungkan dengan Bapeda. Jadi namanya sekarang Bapeda. Oh, nah sekarang itu apa namanya, perjalanan karir. Tadi saya mendengar sebelum kita syuting nih terkait dengan perjalanan hidup Bapak nih dari mulai kecil bisa menjadi seorang tokoh yang sukses, menjadi dokter seperti saya sekarang. Nggak ngerasa kita ini sukses kan lah. biar bisa menjadi inspirasi ya. buat masyarakat, khususnya penonton Camat TV, karena from nothing to something sih kalau menurut saya. Wah, sih. bagus juga tuh jadi buku ya. Jadi judul ya, jadi judul. Ceritain Pak. Ya, jadi gini ya. Saya bilang hidup itu kan sebenarnya hanya Allah yang tahu ya. Kita nggak pernah tahu cerita hidup ya. Kita cuma bisa menjalankannya saja. Jadi rencana besarnya itu Allah yang tahu ya. Berangkat dari ya orang biasa ya, bukan dari keluarga kaya gitu. Tapi saya punya hobi karena membaca itu, jadi saya seneng sekolah gitu ya, sekolah alhamdulillah Allah kasih rezeki sama saya sekolah kedinasan. Nah, dari sekolah kedinasan itulah kita ketemu sama anak Indonesia kan di sana, seluruh Indonesia. Ya? Jadi wawasannya jadi wawasan Indonesia, wawasan Nusantara, dan disitulah kita berbaur, belajar untuk hidup. Jadi kita tahu cerita hidup tuh banyak sekali warnanya. Pendidikan itu penting ya Pak, ya. penting karena banyak sih kalau masyarakat kita ini yang kurang mampu, malahan dia malas untuk belajar, malas untuk sekolah. Jadi gitu nggak kan. menjadi, padahal itu bisa merubah derajat hidup kita kan. Bersekolah itu tidak langsung berhubungan dengan kekayaan, tapi dengan kita bersekolah maka akses terhadap peningkatan pendapatan kekayaan itu insya Allah tinggi ya. Dari situ, dari sekolah itu membuat saya lebih banyak untuk harus meningkatkan kualitas. Jadi banyak orang terjebak kepada persoalan yang dicari itu uang, duit. Tapi sedikit orang yang berpikir yang harusnya yang dicari itu adalah kompetensi, kemampuan, skill ya. Nah, skill itu silahkan mau cari apapun, tapi harus yang berkompeten. Nah, kompetensi itu dilahirkan dari mana? Dari pendidikan formal dan informal. Ya. Nah, dari situ kita akan menjadi sesuatu yang kita nih bisa layak di mana gitu loh. Nah, layak di mananya itu kita nggak bisa tahu kalau kita tidak memiliki kompetensi yang unggul. Iya, betul, Pak. Nah, kalau kita punya uang tapi kita nggak punya kompetensi, itu kita nggak bisa menggunakan uang dengan maksimal. Jadi habis. Tapi kalau kita punya kompetensi, punya skill, punya keahlian, kita bisa bisa mendapatkan uang yang lebih besar kan, lebih banyak. Gitu nah, ya, buat saya sendiri, saya ngerasa dari hasil tes, nanya ke orang tua, nanya ke temen segala macam, saya lebih banyak ke kemampuan untuk memberikan sesuatu dari namanya investasi real angsa ya. Apa tuh? Real angsa itu investasi dari tenggorokan sampai ke kepala. Artinya ketika kita meningkatkan kapasitas kita ya, berkomunikasi, membaca, menulis, mengajar, buat saya itu menjadi sesuatu. Kalaupun jadi bisnismen, konteksnya lebih banyak ke coaching klinik. Saya punya ada coaching. Ya, saya punya lembaga namanya manajemen kehidupan, konsultan manajemen kehidupan. Baru tapi tahu lagi itu saya Pak itu Bapak. Lebih ke banyak ke arah bagaimana dia kita dorong untuk masuk ke jalur bisnis, kita dorong untuk dia ningkatin kapasitas motivasinya dia. Kayak motivator gitu Pak? Apa beda? Terlalu keren lah. Motivator itu mungkin levelnya udah hebat ya. Kalau saya sih lebih banyak ke bagaimana mendorong orang keluar dari zona masalah menjadi zona solusi. Ya, banyak orang terlibat masalah tapi nggak tahu solusinya. Nah, saya coba untuk masuk mencari solusi-solusi kehidupan ya. Memberikan masukan-masukan gitu ya. Jadi ya mepet-mepet sama dokter gitu ya. Tapi dokternya psikologis ya kan? Ya. Psikolog. Padahal saya nggak sekolah itu. Iya. Makanya buku-buku saya itu lebih ke banyak ke hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan gitu. Kita bahas sekarang terkait dengan buku-buku yang sudah Bapak buat nih, yang sudah Bapak susun, dan kalau saya lihat sih
Ini banyak banget yang berkaitan dengan kehidupan. Salah satunya adalah jangan lupa tersenyum. Nah, kalau saya udah kebanyakan senyum, Pak, bukan senyum aja malah sampai kakak kalau saya. Nah, ini gimana sih Pak ceritanya? Maksudnya jangan lupa tersenyum. Ya, kalau buku ini jangan lupa tersenyum itu berangkat dari satu hari itu, setiap manusia itu satu hari. Kalau dia berangkat awal bangun tidur nggak dimulai dengan senyum, maka kemungkinan besar satu hari itu bad mood. Iya betul. Karena Harus dia nggak ngerasa hidupnya itu nggak manfaat, nggak bahagia, nggak punya nilai. Gitu dimulai dari bangun tidur. Bangun tidur, gitu. Makanya jangan lupa tersenyum itu mulainya dari bangun tidur. Tersenyum tuh pertama kita bersyukur hari ini kita masih bernafas. Artinya kita mensyukuri apa nikmat Allah kan. Yang kedua, tersenyum itu minimal orang lain tuh senang sama kita. Karena kita tidak mengasih energi negatif kepada orang jadi lain. Jadi memberikan kegembiraan kepada orang lain gitu. Energinya jadi gembira, sembetut ya Pak ya. Iya. Karena kalau kita tidak bisa memberikan senyum terbaik dalam versi kita kepada diri kita dan orang lain, maka pertanyaannya, nilai apa yang bisa kita sumbangkan kepada orang lain? Senyum aja nggak bisa. Ibadah senyum itu Pak. Betul. Jadi ya makanya kan? Kenapa buku itu hadir? Karena saya merasakan untuk sekedar tersenyum aja satu hari itu sulit. Masa sih Pak? Iya. Kok bisa? Karena pekerjaan menuntut kita untuk terlalu serius. Loh, Pak. Saya bikin buku namanya Topeng-Topeng Kehidupan. Wah, Topeng-Topeng Kehidupan. Tapi Pak, kalau terkait dengan jangan lupa tersenyum, kita sebaiknya begitu bangun tidur memang mengafirmasi diri kita depan cermin ya. Kamu ini baik, kamu ini cantik, misalnya kamu ini sambil senyum kan? Sambil senyum. Nah, itu afirmasi sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Itu kan memberikan efek negatif ke kita dan ke sekeliling kita juga. Positif. Salah. Efek positif ke diri kita dan untuk orang lain. Untuk orang lain gitu. Dengan kita bisa senyum, senyumnya itu yang ada ukurannya, cheese itu kan, cheese. Jadi 3 jari. Cheese gitu ya. Itu kalau bisa begitu, insya Allah diri kita itu didorong untuk tidak melakukan hal yang konyol, bodoh, nyakitin orang, nyakitin orang lain, menyinggung orang, gitu ya. Jadi terus kalau ada sesuatu yang bikin kita kesel, kalau kita udah mulai senyum, mungkin kita bilang ya udah, biarin aja. Gitu. Jadi nggak dianggap serius ya, masalah ya Pak ya. Dan itu mengontrol gula darah. Stres itu jadi langsung kalau kita di jalanan udah serius, udah nggak senyum, udah nggak kacau tuh. Jadi buku itu sebenarnya sederhana. Tapi manfaatnya tinggi, bagus. Karena nggak semua orang bisa senyum. Ya, banyak orang karena banyak topengnya, senyumnya dikedat-kedat gitu kan. Nah, ini ya. Apa tadi topeng-topeng kehidupan. Nah, maksudnya topeng-topeng kehidupan itu bagaimana sih, Pak? Apakah misalnya saya bertemu dengan ini, saya memasang muka ini, karakter ini, atau ketemu ini, karakter ini, karakter ini. Nah, buku itu jadi bagus ya, karena terus terang kita hidup ini punya banyak peran. Ya minimal kalau kita Bu Neri, saya udah nikah, udah pada keluarga, kan perannya Bu Neri jadi ibu, saya jadi di rumah jadi bapak. Ada lagi tuh topeng baru tuh namanya jadi orang tua kan, jadi bapak, dan itu harus dimainkan kan perannya kan. Nggak mungkin kita sama anak selalu jadi teman, jadi apa ya kan, kita harus memposisikan jadi ibu, jadi apa. Di kantor kita punya posisi, di luar kita punya kerjaan segala macam. Wah, itu bagian dari sebenarnya kalau saya istilahkan tuh metaforanya tuh topeng ya. Nah, cuma persoalannya karena banyaknya topeng, kadang ada dua sisi, sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya kita bisa banyak bermain peran di situ. Tapi saking banyaknya peran kita sampai lupa sama diri kita sendiri. Akhirnya kadang-kadang kita tuh suka bingung, saya siapa sebenarnya. Iya. Nah, itu sisi negatifnya. Makanya saya bikin topeng-topeng kehidupan. Nah, kacaunya di rumah kadang-kadang kita memerankan topeng. Sebagai pimpinan. Iya, salah topeng. Akhirnya jadi kacau, jadi kusut, jadi nggak karu-karuan. Nah, itu sebenarnya menyadarkan diri ya. Buku itu menyadarkan kepada pembaca gitu, bahwa hidup tuh harusnya kita
bukan makin sedikit topeng ya, nggak bisa kan. Kan topeng itu hadir tuh karena Allah kasih amanah. Ya, harusnya kita syukuri gitu ya. Tapi belajarlah memanage topeng-topeng itu supaya kita rilis bisa, ketika kita harus rilis. Sebelum pulang kita rilis dulu supaya nanti sampai rumah kita sebagai berperan sebagai ibu atau suami atau bapak istri. gitu. Kalau ketemu pasangan kita terus kita ngerasa bos kan, wah, repot itu. Bikinin saya kopi. Yang ada konflik kan. Nah, salah memanage topeng isinya konflik dan itu nggak sehat. Ya, hidup itu ya sehat itu 60% dari pikiran. 20% dari makan, 20% dari makan, 20% lagi dari aktivitas olahraga ya. Itu riset ya Amerika. Tapi bagaimana kita men-set up pikiran kita itu banyak variabelnya. Salah satunya adalah topeng-topeng itu, peran-peran diri kita. Kalau peran-peran kita tidak bisa didudukan dengan benar, nggak pada porsinya gitu, itu pasti berantakan. Kayak misalnya saya bertemu dengan pimpinan ya berarti kita harus bersikap. Nah, jadi bawahan. Bawahan gitu. Ya. Boleh di kantor jadi kepala dinas. Jangan cengangas-cengenges ketemu sama pimpinan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan topeng. Topeng. Gitu. Kan manusia itu kan ada lagunya tuh Pak, dunia ini bukan tanggung sandiwara. Jadi topeng-topeng kehidupan itu sebenarnya sebuah metafora terhadap kejadian-kejadian kita ya, gitu ya. Saya cuma membuat buku itu menyadarkan diri saya dan pembaca lah gitu ya. Janganlah kita terjebak di topeng kehidupan kita di posisi yang salah gitu ya. Fatal banget ya. Karena apa? Karena nanti bisa kacau otak kita ya, Pak, pikiran kita. Yang paling repotnya kita jadi ego. Ego kita jadi kencang, kemudian kita paranoid, kemudian post power syndrome. Wow. Iya, kalau ujung-ujungnya orang jadi bos, padahal udah nggak jadi bos lagi, nyuruh aja. Itu namanya post power syndrome. Atau misalnya baru jadi bos, dia menunjukkan kekuasaannya. Wah, ini bos loh, gua pimpinan lu harus begitu. Pas ketemu nggak taunya dia anaknya bos-bos lagi. Dilaporin. Berarti kita harus tetap bersikap seperti biasa gitu. Jangan sampai post power syndrome. Betul, kita harus menempatkan posisi kita dengan perannya lah gitu ya. Dan yang paling bagus, kita harus sadar topeng itu adalah titipan Allah ya, yang kapan waktunya akan dicabut ya, termasuk topeng kehidupan kita. Kalau mati selesai semua topeng, selesai itu, tinggal nama. Jangan sampai topeng kita menggadaikan harga diri kita, iman kita, kan repot itu gitu. Nah, kalau terkait dengan mindset, saya baca tadi ada merubah mindset itu maksudnya apa tuh Pak? Nah, merubah mindset buku saya itu saya buat dengan catatan yang sangat-sangat penting ya, yaitu orang ya bisa menjadi sesuatu kalau dia punya sesuatu di dalam kepalanya yang hebat. Namanya cara pandang. Kalau bahasanya mindset. Nah, merubah mindset itu maksudnya banyak orang selalu berpikirnya mindsetnya, sudut pandang itu fix mindset. Jadi bukan growth mindset. Jadi fix mindset itu mindsetnya tetap. Arti yang paling mudahnya itu dia selalu masuk zona nyaman. Udahlah, dulu juga nggak mau ngapain. Padahal hidup tuh berubah. Yang tidak pernah berubah itu ya perubahan itu sendiri. Nggak mau berubah, hanya selalu pengen udah enak di situ, nggak mau zona nyaman kan. Iya, ibarat kita berarti nggak berani menerima tantangan-tantantangan lain hidup ya. Dan dia selalu menyalahkan keadaan orang lain. Jadi dia misalnya masuk terjadi sesuatu, dia bukan mengintrospeksi diri, tapi malah melihat orang lain gitu. Ini gara-gara gini. Nah, itu namanya fixed mindset. Nah, harusnya setiap manusia itu belajar untuk namanya growth mindset. Mindset yang tumbuh. Mindset yang tumbuh itu buat apa? Buat dirinya supaya dia bisa beradaptasi terhadap kejadian, ya, tiap perubahan. Dimanapun berada. Jadi kalau dia punya namanya growth mindset, dia sebenarnya bisa hidup lebih baik. Ya. Kenapa hidup lebih baik? Karena dia tidak akan merasa dirinya itu jadi beban lingkungan, dan lingkungan tidak menjadi beban dirinya sendiri gitu. Itu sebenarnya adaptasi dari semua kondisi, karena kondisi pasti akan berubah-ubah ya. Tidak kondisi pernah pekerjaan, pasti, kondisi di rumah segala macam ya. Dan kita termasuk kita berkendara aja nggak pernah kita tahu kapan bensin habis, meskipun indikatornya muncul ya. Kapan mobil itu bermasalah? Saya tuh Pak. Iya, karena nggak punya duit. Kamu malas ngisi bensin misalnya gitu kan. Nggak, padahal itu makhluk tuh ya. Karena kitanya nggak mau mikirin dia, akhirnya dia mogok. Nah, ketika dia mogok,
berarti kan mindset kitanya terhadap kendaraan itu nggak bagus ya. Nah, harusnya ada maintenance kan di situ kan. Ya. Kadang-kadang orang tuh cuma bisanya hanya memakai, Ya. pengen enaknya aja, tapi dia tidak tahu perawatannya. Kan bukan benda mati aja yang benda mati, benda hidup semua perlu perawatan dan itu semuanya kembali kepada growth mindset ya. Makanya saya bilang saatnya berkembang, saatnya berubah mindsetnya supaya kita ini hidup lebih naik kelas loh ya, kualitasnya. Setiap orang ya sebenarnya dari kodrat dari dulu ya, namanya pangan, sandang, papan. Semua sama. Yang ngebedain apa? Isi kantongnya. Tapi dari tiga itu mana dulu nih yang pokok Pak, yang paling penting? Nggak bisa harus sama semua. Iya, harus sama ya. Kebutuhan dasar nggak bisa bilang kita harus makan dulu ya, pangan dulu misalnya, pendidikan. Semuanya itu harus seiring ya, seiring dengan zaman. Kebanyakan makan kena gula, kena diabetes, kena gendut kan, nggak sehat juga gitu. Kenapa sih ngomonginnya gendut dan diabetes? Iya, karena hari ini itu perjuangan saya. Kalau enggak, ini afirmasi diri jangan. 60 tahun saya. Bapak usia berapa saya 55, ini kan 2025 ya. Saya harus berjuang untuk memastikan di 60 tahun nanti pensiun, insya Allah sehat. Ya. Sehat yang paling mudah itu adalah menjaga kondisi. Bapak udah banyak mengeluarkan buku-buku. Ini inspirasinya dari mana sih Pak? Karena udah lama 24 tahun, inspirasi berangkatnya sebenarnya dari apa yang saya lakukan ya. Maksudnya dari aktivitas yang saya rasakan, kemudian apa yang saya kerjakan. Jadi buku-buku saya sebenarnya ada tema pekerjaan. Sayang kan kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dan itu besar nggak diagendakan ya. Seperti saya di sini bikin 2 buku untuk di Bapeda, itu namanya perencanaan. Buku perencanaan yang khusus untuk bicara Pemda sedikit ya, karena bicaranya banyak ya, aturannya berserakan di mana-mana. Makanya kita bikinnya jadi buku gitu. Ada buku-buku apa namanya yang tentang kehidupan temanya. Ada juga buku-buku yang berhubungan dengan bisnis ya. Karena saya masuk di aktivitas kampus, ngomongin mahasiswa segala macam. Jadi apa yang ada di kepala saya, saya tulis aja deh. Tulis gitu ya Pak. Seneng-seneng karena saya tadi ngobrol aja langsung jadi buku tuh, jadi judul tuh. Langsung loh. Padahal baru nulis apa tuh tadi Pak judulnya tentang pergeseran nilai ya, dalam pelayanan administrasi kependudukan. Itu bisa jadi disertasi. Iya. Ya, nanti dibikinin ya, siap. Oh jangan, kalau disertasi nggak boleh dibikin. Dibantuin aja. Iya, jadi kan saya nih ya, jangankan nulis satu buku nih Pak, bikin kalimat aja harus mikirnya ekstra sekali gitu untuk mencari inspirasi itu susah banget. Nah kalau untuk mencari inspirasi Bapak biasanya di tempat-tempat kayak gimana sih? Di WC atau biasa inspirasi itu paling banyak di WC loh Pak.